Kudeta Tohjaya terhadap Anusapati adalah salah satu kisah dramatis dalam sejarah Kerajaan Singasari. Tohjaya, seorang pangeran penuh ambisi, merencanakan kudeta berdarah untuk merebut kekuasaan dari saudaranya, Raja Anusapati. Kisah ini menceritakan tentang dendam dan pengkhianatan dalam keluarga kerajaan. Mengapa seorang pangeran tega membunuh saudaranya demi kekuasaan? Bagaimana dendam lama menjadi pemicu tragedi ini? Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada awal abad ke-13 setelah ia berhasil merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dengan membunuhnya menggunakan keris sakti Empu Gandring. Setelah mengalahkan kerajaan Kadiri, Ken Arok memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Singasari dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ia memiliki dua istri, Ken Dedes dan Ken Umang. Dari pernikahannya dengan Ken Dedes, ia memiliki putra bernama Anusapati, sedangkan dari Ken Umang, ia mempunyai putra bernama Tohjaya. Namun, Anusapati bukanlah putra kandung Ken Arok, melainkan anak dari Tunggul Ametung yang telah dibunuh Ken Arok. Fakta bahwa Anusapati adalah anak dari Tunggul Ametung menanamkan benih dendam di hati Anusapati. Sejak mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, Anusapati merencanakan pembalasan dendam terhadap Ken Arok. Pada akhirnya, Anusapati berhasil membunuh Ken Arok menggunakan keris yang sama, yaitu keris Empu Gandring. Setelah kematian Ken Arok pada tahun 1248 Masehi, Anusapati naik tahta sebagai Raja Singasari. Namun, masa pemerintahan Anusapati tidak berjalan mulus. Ia selalu diliputi ketakutan akan pembalasan dendam dari anak-anak Ken Arok lainnya, terutama Tohjaya. Meski begitu, Anusapati berhasil memerintah selama beberapa tahun dan mendirikan Candi Kidal untuk menghormati ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, tumbuh dengan ambisi besar untuk merebut kembali tahta yang dianggapnya sebagai hak warisannya. Ia mengetahui bahwa Anusapati sering menghabiskan waktunya menyabung ayam, sebuah hobi yang sangat digemari oleh raja. Tohjaya melihat ini sebagai peluang emas untuk melaksanakan rencananya. Ia mulai mendekati Anusapati dan mengajaknya untuk mengadu ayam, menunjukkan niat baik untuk menjalin hubungan lebih dekat sebagai saudara. Pada hari yang ditentukan, Anusapati menerima ajakan Tohjaya tanpa curiga. Mereka pergi bersama ke arena sabung ayam yang dikelilingi oleh para bangsawan dan rakyat yang antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Anusapati sangat bersemangat karena ia adalah penggemar berat sabung ayam, dan pertandingan itu menjadi hiburan yang sangat dinikmatinya. Tohjaya dengan hati-hati menyusun rencana dan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saat pertandingan sabung ayam berlangsung, perhatian Anusapati sepenuhnya terfokus pada pertarungan ayam-ayam tersebut. Tohjaya, yang telah meminjam keris Empu Gandring, menunggu saat yang paling tepat. Ketika Anusapati benar-benar lengah dan sibuk dengan ayamnya, Tohjaya mengambil langkah cepat dan pasti. Ia menghunus keris Empu Gandring dan menusukkannya ke tubuh Anusapati dengan kekuatan penuh. Anusapati terkejut dan tidak sempat memberikan perlawanan. Luka akibat tusukan keris itu sangat fatal, membuatnya tewas seketika di tempat. Dengan tewasnya Anusapati, Tohjaya segera mengumumkan kematian raja dan menyatakan dirinya sebagai penguasa baru Singasari. Ia menggunakan kesempatan itu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memastikan bahwa para pendukungnya menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Tohjaya kemudian naik tahta sebagai Raja Singasari pada tahun 1249 Masehi. Namun, masa pemerintahannya tidak berlangsung lama dan penuh dengan ketidakstabilan. Pemerintahan Tohjaya yang singkat dan penuh intrik semakin memperburuk keadaan Singasari. Ia menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang tidak puas dengan caranya merebut kekuasaan. Di antara mereka adalah Ranggawuni, putra Anusapati, dan Mahisa Campaka, putra Mahisa Wong Ateleng. Kedua pangeran ini merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan Tohjaya dan membalas dendam atas kematian Anusapati. Ranggawuni dan Mahisa Campaka mengumpulkan dukungan dari para bangsawan dan prajurit yang setia kepada Anusapati. Mereka merencanakan serangan mendadak untuk menggulingkan Tohjaya. Dalam pertempuran yang sengit, kekuatan gabungan Ranggawuni dan Mahisa Campaka berhasil mengalahkan pasukan Tohjaya. Tohjaya sendiri tewas dalam pertempuran tersebut pada tahun 1250 Masehi, mengakhiri masa pemerintahannya yang singkat dan penuh gejolak. Setelah kematian Tohjaya, Ranggawuni naik tahta sebagai Raja Singasari.
Ia mengambil nama gelar Wisnuwardana dan memulai era baru pemerintahan yang lebih stabil dan damai. Bersama Mahisa Campaka, yang diberi gelar Narasingamurti, Ranggawuni berusaha memulihkan ketertiban dan membangun kembali kejayaan Singasari yang sempat terpuruk akibat intrik dan perebutan kekuasaan. Pemerintahan mereka ditandai dengan kebijaksanaan dan kerjasama yang erat. Ranggawuni mengambil berbagai tindakan untuk memperkuat pertahanan kerajaan dan memperbaiki hubungan dengan para bangsawan serta rakyat. Ia juga fokus pada pembangunan infrastruktur dan candi-candi, seperti Candi Kidal, untuk menghormati ayahnya, Anusapati, dan mengokohkan warisan budaya Singasari. Dengan berakhirnya konflik dan dimulainya era pemerintahan Ranggawuni, kerajaan Singasari memasuki periode yang lebih damai dan stabil. Ranggawuni dan Mahisa Campaka berhasil mengatasi berbagai tantangan dan ancaman, serta memperkuat posisi Singasari sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh di Jawa Timur. Peristiwa kudeta dan pembalasan dendam ini menjadi bagian penting dari sejarah yang menunjukkan dinamika politik dan intrik dalam kerajaan-kerajaan di Jawa pada masa itu.